Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan singkat yaitu tesis saya yang berjudul Makna Simbolik Gerakan Sholat dalam Pemikiran Nasaruddin Umar dan Solusi Krisis Spiritual. Dalam krisis spiritual kehidupan modern, yaitu mengkaji hermeneutika filosofis. Dalam penelitian ada beberapa fenomena dalam kehidupan di era modern ini ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain banyak menghadirkan berbagai persoalan spiritual, banyak yang mengalami kegelisahan batin, kehilangan makna hidup, kekosongan spiritual, serta menjalankan ibadah itu hanya sebagai rutinitas formal tanpa penghayatan yang mendalam. Dalam konteks tersebut, sholat itu seringkali dipahami hanya sebagai kewajiban ritual yang berorientasi pada aspek hukum dan tata cara pelaksanaannya. Padahal di setiap gerakan dalam sholat ini sesungguhnya mengandung makna filosofis dan simbolik yang sangat mendalam. Jadi oleh karena itu peneliti ini berusaha mengkaji bagaimana Nasaruddin Umar ini memaknai simbolisme gerakan sholat serta relevansinya dalam menjawab krisis spiritual masyarakat modern. Dalam penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu berbasis dengan studi kepustakaan. Jadi pendekatan yang digunakan di sini adalah menggunakan hermeneutika filosofis dan khususnya dengan memanfaatkan teori simbolisme dan penafsiran filosofis untuk memahami makna terdalam bagi gerakan-gerakan sholat tersebut. Jadi di sini ada 3 penelitian yang kami bahas, yaitu yang pertama bagaimana konstruksi makna simbolis gerakan sholat ini menurut Nasruddin itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana simbolisme gerakan sholat ini ditafsirkan dalam kerangka hermeneutika filosofis dan filsafat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana relevansi simbolisme gerakan sholat ini dalam mengatasi krisis spiritual masyarakat dalam modern. Jadi di sini menunjukkan bahwa menurut Nasaruddin Umar gerakan-gerakan sholat ini bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi merupakan simbol perjalanan eksistensial manusia menuju kepada Allah atau kepada Tuhannya. Jadi gerakan yang pertama yaitu ada qiyam, yaitu berdiri. Gerakan berdiri ini melambangkan kesadaran manusia sebagai hamba yang hadir di hadapan Tuhan. Jadi posisi ini tuh menunjukkan kesiapan dan tanggung jawab dan kesadaran eksistensial manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu ada gerakan ruku, yaitu melambangkan kerendahan hati dan penundukan ego. Jadi posisi ini itu manusia diajak untuk menyadari keterbatasan diri serta mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara itu ada gerakan sujud, yaitu merupakan puncak penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Jadi sujud ini melambangkan kepasrahan total dan penghancuran kesombongan yang ada di dalam diri manusia. Kemudian kesadaran bahwa manusia ini berasal dari tanah
dan nanti akan kembali lagi tanah itu. Adapun gerakan duduk di antara dua sujud yaitu dimaknai sebagai proses refleksi, evaluasi diri serta harapan akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gerakan salam menjadi simbol kembalinya manusia ke tengah kehidupan sosial dengan membawa nilai-nilai kedamaian ataupun kasih sayang dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Jadi melalui pendekatan hermeneutika filosofis ini peneliti itu menemukan bahwa simbolisme gerakan sholat ini mengandung 3 dimensi yang penting. Dimensi yang pertama yaitu dimensi ontologis, yaitu kesadaran tentang hakikat keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang bergantung sepenuhnya itu kepada Tuhannya. Kemudian dimensi yang kedua yaitu ada dimensi epistemologis, yaitu proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran spiritual itu melalui penghayatan simbol-simbol dalam sholat. Kemudian ada simbol yang ketiga, dimensi yang ketiga yaitu dimensi aksiologis, yaitu pembentukan nilai-nilai etika, akhlak dan tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi temuan dalam penelitian kali ini yaitu menunjukkan bahwa etika sholat itu dipahami secara simbolik dan reflektif. Maka sholat itu tidak hanya menjadikan ritual ibadah, tetapi juga sarana transformasi spiritual yang mampu membentuk karakter manusia, mengendalikan egonya untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah atau manusia dengan Tuhannya, serta membangun kepedulian dalam sosial. Nah, jadi di sini ada dalam pemikiran Nasaruddin Umar ini menawarkan perspektif baru bahwa sholat dapat menjadi solusi terhadap krisis spiritual masyarakat modern. Jadi sholat itu yang dihayati secara mendalam mampu mengembalikan manusia pada kesadaran ketuhanan, kemudian memberikan ketenangan batin serta membangun kehidupan yang lebih bermakna dan beradab. Untuk sebagai penutup, jadi dalam penelitian ini itu menegaskan bahwa gerakan-gerakan sholat itu merupakan bahasa simbolik yang mengandung pesan spiritual, filosofis dan moral yang sangat kaya. Jadi oleh karena itu memahami makna simbolik sholat ini sangatlah penting agar ibadah itu tidak berhenti pada aspek moral semata, tetapi juga mampu menjadi sarana transformasi diri dan evaluasi bagi berbagai persoalan spiritual dalam kehidupan modern. Mungkin cukup itu saja dalam penelitian tesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.